Ustadz dari jamaah nama sensor, tak boleh sebut nama. Ustadz, saya ingin nanya, bagaimana cara menasehati orang tua yang belum mau pakai jilbab dan jarang sholat? Gak usah ibu yang menasehati, nanti ibu masuk neraka. Biar saya aja yang nasihati. Hai orang-orang tua yang belum mau pakai jilbab, kalau sudah bau tanah, bu, cacing tanah. Kalau kau lewat, sudah lama cacing tanah mencium baumu. Hai bronis, hai bolu, hai apam, sudah lama aku mau makan engkau. Tapi karena Allah masih sayang sama engkau, kenapa kau belum mati juga? Karena Allah masih ingin engkau bertobat, beramal, sholat dan menutup aurat. Udah, kirimkan. Insya Allah 2 gendangnya. Kalau tak tobat mati. Pas ditontonnya, langsung dia tobat. Jangan kalian yang punya orang tua belum pakai jilbab, pulang dari Abul Yatama panggil, mama sini duduk, assalamualaikum. Jangan. Menasehati orang tua ini berat, kau tidak akan sanggup, Dilan. Ustadz, saya seorang aktivis, kelihatan dari tulisannya. Saya seorang perempuan, wow, amazing. Saya tak bisa diam kalau dengar ada isu-isu penindasan terhadap rakyat. Masya Allah, ini akan jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Sehingga saya kerap orasi di jalan-jalan ke kantor gubernur DPR Aceh. Kan katanya suara perempuan itu aurat. Apakah saya berdosa, Ustadz? Terus nanti kalau saya sudah nikah, saya kan juga sering ngisi acara di mana-mana. Kadang sampai keluar Aceh, jika tidak didampingi mahram. Suara perempuan aurat. Dalilnya mana? La takhadha'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Jadi suara yang aurat itu kalau mendayu-dayu, mendesah-desah. Kalau suara, ada orang orasi di kantor gubernur mendesah. Bapak gubernur, Bapak DPR. Nah, ada. Hai Bapak DPR, ini tuntutan kami. Kira-kira kalau kalian sedang berorasi, ada tak yang bernafsu mendengar itu? Tiba-tiba pegawai kantor gubernur mengatakan, stop, aku bernafsu, stop. Jadi yang suara aurat itu kalau berdesah-desah membangkitkan hawa nafsu. Makanya nanti kalau ada yang nelpon, kalian jangan mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih? Aceh. Apa nih? Abul Yatama. Salah sambung. Rencong udah siap udah. Jangan kalian mendesah-desah. Gara-gara mendesah itulah banyak perbuatan maksiat. Nanti kalau saya keluar rumah tanpa mahram, jangan sampai tanpa mahram. Ini sudah seperti abang saya, ini udah macam adik saya, ini udah macam papa saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Bagaimana hukumnya memakai pemberian dari anak yatim walaupun katanya dia ikhlas. Datang anak yatim, saking cintanya sama Ustadz Somad, dibelikannya peci. Ustadz Somad, aku ingin kemana kau ceramah, pakailah peci Aceh ini ku beli, ambillah Ustadz. Maka halal bagi saya, karena itu hadiah. Yang tak boleh itu alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim. Anak yatim, bapaknya ninggalkan kebun kelapa sawit, saya diberikan amanah, jaga kebun ini, saya makan, zalim, aniaya. Itulah yang disebut fadzalikal ladzi yad'ul. Bagaimana caranya menghindari mantan? Padahal dia tahu kita sudah menikah. Berarti mantanmu ini punya lagu, judulnya Kutunggu Janda. Padahal saya sudah punya anak Pak Ustadz. Berarti mantanmu ini punya lagu kedua. Apa judulnya? Beranak ampek dan nanti juga. Beranak empat pun kutunggu juga. I'm waiting for you forever.
Cara menghindari mantan, pertama, buanglah mantan pada tempatnya. Yang kedua, buka HP, cari nomornya, delete. Yang ketiga, buka FB, cari namanya, unfriend. Pokoknya putuskan kontak sama sekali. Tidak ada istilah silaturahim. Ini bukan masalah silaturahim. Kita khawatir pintu hati terbuka kembali, karena setan akan senantiasa datang. Buang semua kenangan-kenangan. Apa yang pernah dia kasih? Gelang, campakkan ke laut. Cincin, jual ke toko emas. Pas begitu sampai toko emas, rupanya imitasi. Jangan pernah menyimpan kenangan. Kalau pernah menulisnya dalam buku diari, bakar. Karena nanti akan dibaca oleh suamimu, hancur berkeping hatinya menengok. Apakah sebelum sholat tahajud harus tidur dulu? Kalau tidur dulu baru tahajud, namanya sholat tahajud. Kalau tidak tidur dulu langsung saja, namanya qiyamul lail. Mengapa Ustadz istrinya cuma satu? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah perempuan itu. Satu apa dua? Saya bacakan ayatnya. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah perempuan masna. Dua. Wasulasa. Tiga. Waruba. Empat. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau tidak sanggup bersikap adil, fawahidah, only one. Only one. Jadi kalau sanggup adil, buatlah satu dua. Kebetulan adik-adik dapat suami yang adil, lalu dia buat dua tiga. Boleh kan? Tak berhasil menjebak mereka. Jadi hukum asalnya satu. Tapi kalau kaya, duit banyak, orangnya adil, baik dan amanah, macam raja-raja dulu. Sultan Iskandar Muda sudah punya istri di Aceh. Ketika dia pergi naik kapal mau ke Malaka, singgah di sebuah tanjung, menikah dengan Siti Selendang Ungu. Lahir anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah yang menjadi Sultan Kerajaan Melayu Asahan. Jadi raja-raja dulu dia pergi menikah, anak-anaknya itu menjadi sultan raja. Akhirnya berkembanglah Islam. Aceh, Langkat, Melayu Delhi, Melayu Asahan, itu raja-rajanya dari bumi Nanggro, Aceh, Darussalam. Jadi ini bagian dari dakwah. Jadi kalau suami kalian baik, raja-raja, menikah dia untuk dakwah, maka tak berhasil juga. Udah dua kali ku coba tak berhasil. Udahlah, berhentilah. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa hukum kerja di bank? Bank konvensional riba haram. Beralihlah ke Bank Aceh. Siap? Yang punya tabungan di bank konvensional, tarik, ambil, pindahkan ke Bank Aceh. Bagaimana pendapat Ustadz tentang game online yang sedang booming sekarang? Game online, buang-buang waktu, buang-buang duit. La tubadzir tabdzira. Jangan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Hayya 'alas salah. Ayolah sholat. Sikit lagi, sikit lagi, sikit. Habis sholat, sikit lagi. Waktu belum habis. Akhirnya sholat zuhur jam 3.15. Allah. Mati masuk neraka jahanam sama HP-HP-nya sekalian. Saya kuliah semester 2 FKIP Bahasa Indonesia. Saya kakak pertama dari 3 bersaudara. Tanggal 1 April kemarin ayah saya duluan beristirahat di sisi Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu saya juga sudah meninggal. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Saya mohon doa Pak Ustadz. Nanti kita bacakan di akhir doa. Memohon kepada ayah ibu kita yang sudah mendahului. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Ustadz yang kami hormati, di bulan Sya'ban ibadah apa yang paling baik kita lakukan Pak Ustadz? Puasa sunat. Nabi puasa sunat di bulan Sya'ban, sampai kata Aisyah,
Karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Pernah Nabi puasa Sya'ban full 1 bulan. Ini kita udah di ujung Rajab ini, Isra Mi'raj. Maka 2-3 hari lagi masuk Sya'ban, puasa full bulan Sya'ban. Mahasiswa bagus kalian puasa full Sya'ban. Nafsu ada, tenaga ada. Pergi ke kampus, bro, ada cewek cantik. Udah tak nampak, udah gelap aja nampak. Itu yang baju merah, macam semangka aku tengok.